Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam rahayu, semoga selalu bahagia. Oke, udah kayaknya nggak usah lama-lama kita ya. Nggak usah. Lah kita langsung present aja narasumber kita. Tunggu. Kita belum bilang ini acara apa. Wah. Nah, yo kan. Lupa. Mungkin sama antum boleh. Boleh, siap. Pokoknya teman-teman, kita kembali Hmm. lagi di Podcast Canda Tawa Suka-Suka. Nah, baru enak sekarang present. Siapa yang mau kita Iya, tanya-tanya? jadi ini narasumber sekarang tuh yang hari ini tuh narasumbernya beda dari yang sebelumnya. Beda pasti. Sama saya aja beda. Dan Beda duda. Oh, bukan ya. Om. Ya, jadi memiliki profesi yang ya sama gitu, masih under dia gitu kan, karena memang goal kita ke situ kan. Kalau kita ke situ Ya, cari yang ya. di under, Ya. kuat ke Betul. atas, biar teman-teman tahu nih. Betul. Jadi Satu dan lain hal gimana. Ini masih apa ya, yang masih nggak hal tabu sih enggak ya, cuman apa ya, masih dipandang sebelah mata lah sama reklama yes gitu. Kurang begitu. Waduh. Tepuk tangan yang meriah juga untuk Teh Mira. Sebagai apa Teh? Boleh diinformasikan? Sebagai sales marketing. Sales marketing. Oh, oke. Sales marketing. Oke, produk apa nih Teh yang dijual? Otomotif. 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 Otomotif yang belajar sendiri kan? Tuh, ada. Kalau otomotif tuh kalau nggak salah Apa tuh? ini kan nggak manual tuh. Otomatis. Otomatik. Otomotif berarti ya motor atau mobil berarti? Mobil. Mobil. Oh, Traktor. Enggak. Dump truck. Ada truk. Wah, lebih bisa apa? Oh, mobil ya. Berarti Mobil. sales marketing mobil. Mobil. Brandnya Honda. Honda. Oke. Mobil idaman itu. Mantap lah pokoknya kalau Parah. saya cinta Honda. Ayo boleh Honda masuk? Boleh. Boleh. Weh, kalau mau sponsor di sebelah sini masih bisa kok Honda. Boleh. Nih udah ada representatifnya. Oh, Honda. Iya Honda. Di Bandung berarti? Di Bandung. Di Bandung. Oh, oke. Nah, kalau misalnya untuk si outletnya, outlet seperti ya? Outlet apa nih? Dealer. Oke. dealer. Kalau untuk si dealernya sendiri ini, untuk si Honda ini di Bandung ada berapa sih? Ada 7 dealer 7. Oh, oke. di Bandung. Di Bandung sendiri. Main dealernya 1 ada di Cicendo. Cicendo. Oh, ini yang sering, ya pasti kita sering ngerti sih. IBRM ya? Iya, iya. Oh, itu main dealernya. Main dealernya. Oke. Main dealer itu berarti ini apa lah ya? Pusat mungkin ya? Pusat. Pusat berarti yang cabang-cabang yang lain, 6 lain itu Cabang doang. Cabang doang. Manajemennya semuanya ke Ke Cicendo. Cicendo. Oke. Wah, ini jelma berdebah harus datang. Jangan di-mention gitu, malu kan keluar. Asa apa? Oh, ada yang dikenalin di belakang. Ada. Aduh, penonton nih. Dulu satu nasib sih. Oh, satu nasib. Gimana tuh coba? Pengen Ya karena nggak gampang ya sih, sebenarnya gampang-gampang susah sih untuk bidang otomotif gitu. Jadi mulai dari knowledge untuk ya kita mau jual apanya juga harus tahu, pasarnya kita di mana, disimpannya juga terus dari siapa, ya itu pasar siapa aja yang mau kita tawarin gitu. Tapi target marketnya juga, terus yang pastinya penuh apa ya? Penuh sukacita. Gimana tuh sukacitanya tuh? Kalau Honda itu the power of dream. Kerjanya tidur atuh. Iya, bener. Tahu ada SPK. Tidur ke dagang, betul. Tapi di balik dagang teh boborotan. Boborotan. Karena harus bayar ya iklan. Oh, iklan. Boborotan teh artinya berusaha lebih. Ya. Ya kan ya kalau nggak salah ya? Iya, betul. Apa ya harus ini? Kita harus berkorban dulu lah. Effort lebih mungkin ya. Effort lebih. Ini ayat tuntungan sih kayaknya. Iya, benar. Sugan teh udah enak ngedenger power of dream, kerja tidur dapat uang buat bidangnya. Tetap kerja Tetap. Mata terlelap tapi otak berjalan. Betul. Tidur pun masih kerja. Alah. Ya berarti ya of course target lah ya, sudah pastikan. Pasti target. Nah, untuk si target sendiri lah gitu ya. Untuk si target sendiri ini
apakah dibuat klasifikasinya atau ya sudah gitu, semua karyawan, semua sales marketingnya Flat. harus flat, dipatok harus segini dan yang ditargetkannya ini unit atau nominal. Kalau untuk target otomotif itu unit yang pastinya. Oh unit, oke. Ya, Oke. terus beda-beda juga. Jadi dari grade 1, kedua, ketiga Oh, juga. tetap grading ya? Tetap, Oke. tetap. Saya pikir makan hitungannya unit nggak sesuai jual motor lebih mudah badannya, harganya lebih murah. Ada ya Mobil. Oh, Ini mobil. kalau ini yang H. Oh, ini yang H. Bukan yang sayap, bukan. Oh, bukan yang sayap, Iya, bukan. sayap baru ya. Siap. Ya, katanya juga pernah ada yang nanya ke Dengira itu, ada yang mau beli Honda, katanya, "Teh bisa nggak DP 5 juta, cicilan 2 juta?" Bisa nih, beli Honda Beat. Asli teh. Asli ada Asli, sih. Mak. Kalau iklan sih macam-macam jadi dari kita follow up-nya juga, tapi nu macam-macam ada aja sih. Ayo wae. Numpang riweuh, numpang riweuhnya. Yang Nyeleneh lah gitu. yang paling nyeleneh, yang paling keinget sampai jadi bahan obrolan teteh sama teman-teman. Mbak Honda, betul Pak. DP 5 juta tiasa Bapak di Merdeka Motor. Honda Beat Bapak paling sarawit teh. Nabung heula we Bapak ai bareka Honda Brio mah. Gitu Padahal sih. ngomongnya sopan teh ya, cuma Padahal sopan, tapi bapaknya juga malah, oh nuhun teh nuhun. Ya mungkin satu nggak ngerti, keduanya juga bapaknya nggak tahu kalau iklan sih emang banyak yang iseng ada, tapi 20% ada juga yang jadi A. Gitu. oh ya mungkin apa ya? Dari value change-nya, probabilitasnya mungkin agak kecil teh untuk yang Iya. sampai jadi mah. Jadi beda-beda ya. Jadi kalau untuk di iklan itu sih kayak Facebook, Instagram, banyaknya itu sih. Oh, Facebook ya, berarti Jadi, Facebook Ads, Facebook Instagram Ads. Kalau ya berarti kan kalau sudah grading tingkatan kan ya. Iya. Untuk yang tingkatan yang paling bawah itu targetnya berapa tuh? 3 unit, 3 bulan, 1 bulan 1 unit. Sebulan. Satu unit kan di atas 100 juta. Iya. Harus jual per bulan 100 juta. Sekarang Brio-nya 180 paling murah. Yang manual kalau nggak salah ya. Yang manual. Oh iya, anjir itu ratingnya teh dulu beliau masih 167-an kan ya, beberapa 17 tahun berapa? 168 kalau nggak salah ya. Pas pertama join. Dan Brio loh, Brio. Brio. Dan udah nggak LCGC kan ya? Masih? Masih LCGC. Oh yang Kalau- Satya masih? Masih Satya mah. Kira nggak LCGC. Ada yang versi kayak KPR rumah nggak 20 tahunan gitu. Belum sih. Ngapain paling dia mobil? Kalau ini kecil ini mah. tenornya paling maksimal di 8 tahun. Paling maksimal. Oh ada. Oh ada Ada. dapat tuh deh. Banyak Ada. yang ngambil. Kebanyakan sih pengusaha, maaf pedagang. Dagang. Ya jadi mungkin sebagian masuk ke cicilan ya, sebagian juga masuk buat diputar lagi gitu. Jadi ya inilah kebanyakan sih dari pedagang sih kalau yang 8 tahun gitu. Ya kita tahu lah ya, kalau Iya. untuk sales dan marketing ini pasti ayah lah calon pelanggan atau pelanggan marah-aneh gitu. Dah. Selama Teh Nira jadi sales marketing di Honda ini tuh ya, ada nggak perlakuan dari calon konsumen ataupun yang konsumen Teh Nira aneh-aneh ya, aneh nyeleneh, terus aneh ngeselin, sampai bahkan anehnya tuh udah mulai ya yang Ya di luar, Ya. luar jalur lah. jalur lah gitu, yang nggak masuk akal gitu. Kalau untuk perlakuan aneh-aneh kayak ya misalnya aneh-aneh gitu ya, untuk kemarin kan diramein sama sales marketing yang test drive dan tiba-tiba di inilah itulah gitu ya, sampai rame juga di media. Inilah di itulah tidak betul. Ya di nggak tahu beritanya sih, beritanya teh rame ya kayak gitulah, maksudnya dilecehkan. Tapi untuk selama Nira di join di perusahaan ini belum sempet sih kalau untuk yang aneh-aneh gitu ya. Untuk test drive juga masih bisa nyaring gitu mana yang benar-benar konsumen dan mana yang benar-benar
iya mah heureuy gitu. Cuma bercanda doang, iseng, tanya-tanya doang kan banyak ya. Iya. Kadang juga dari tanya-tanya juga ada yang jadi, ada yang enggak gitu sih. Belum pernah, alhamdulillah gitu sampai saat ini. Menyeleneh ini teh kan ketika tes drive ada pelecehannya. Iya, Itu teh punten kalau pelecehannya dari laki-laki ke perempuan mah rada bukan kita bilang nggak bisa normal juga ya, cuma banyak lah gitu. Ini tuh laki-laki ke laki-laki itu makanya rame. perempuan, salesnya perempuan. Kalau di media lihat tuh salesnya perempuan, calon customernya laki-laki. Iya, memang Dan itu saya baca itu nggak satu orang gitu. Oh, dia tuh udah berapa kali? Jadi udah direncanain kayaknya ya. Tapi nggak tahu ya. Si calon konsumen ini teh. Iya. Cuman nggak tahu mereknya juga bukan merek yang sama, di luar merek brand Hyundai. Ya sebenarnya kalau untuk sales marketing otomotif, ya mungkin nggak di otomotif juga kan ya, untuk sales marketing perempuan menjadi sales marketing itu mungkin resikonya jauh lebih besar ya. Betul. Karena ada pelanggan-pelanggan yang titik yang nggak dijaga. Iya. Pokoknya mah dia punya sinyal dikit gas gitu kan. Iya. Bahaya, pegang. Gitu kan. Banyak yang kayak gitu tuh. Teman-teman Tenira yang sebagai sales marketing ini yang perempuan lebih banyak yang perempuan apa laki-laki nih teh? Laki-laki sih kalau di otomotif. Oh, udah banyak laki-laki ya. Laki-laki. Tapi nih kalau misalnya ngelihat dari jumlah laki-laki sama perempuan kan pasti ada tuh di scoreboard ya. Iya. Kasarnya mah siapa yang paling banyak jual unit gitu. Iya. Ya scoreboardingnya lah. Kalau misalnya kita ambil perempuan satu laki-laki satu yang paling banyak jualan atau ya mungkin kita bilang mah opportunity-nya lah lebih tinggi yang perempuan apa yang laki-laki Pak? Balance sih. Balance. Oke. Jadi karena ada kadang juga naik turun ya. Jadi dari mulai iklan, pasar, kita juga dibantu sama pameran-pameran mall. Oke. Jadi untuk total keseluruhan tiap bulan pasti beda. Pasti beda. Yang mimpin cewek cowoknya gitu. Jadi kadang balance juga sih karena kalau di tim yang Mira cewek 2 dan 6 orang semua cowok. Tapi kita cewek nggak mau kalah. Jadi ada berapa tim nih teh di si Honda? Ada 8 tim, 8 tim. Oke. 8 SPP. Salesnya kurang lebih 80 orang ya. Total keseluruhan. Iya, tapi detailnya saya nggak tahu, cuman 80 orang. 80 itu aja. Iya, Ya, iya. overall dari si 8 tim ini 80 orang. 8. Jadi Berarti kehitung ada 80 orang. Selama sebulan minimal satu orang harus satu unit. ya, berarti 80 kejual, 80 80 mobil gue jual. Gila. Dan tadi bisa jualan mobil wae gitu enak. Enggak, saya mau jual diri ya. Ya mungkin tiap tim mungkin sejumlah salesnya beda-beda mungkin cuman Beda-beda. Ya apa ya selisihnya nggak terlalu jomplang ting bedanya. Kalau untuk selisih ya sih kadang beda 1-2 orang sih per tim gitu. Ya mungkin ada satu tim yang memang cuma 7 orang gitu karena ada yang sebelahnya Ya, 13 orang. 13 orang ada. Gitu. Jadi Kalau beda. 13 orang ini capek nggak ya dia sebagai si SVP-nya? Pusing lah. Udah di absen 12, mesti ke mana iya? Iya ke mana? Biasa Pak. Kenudut oh nyangges. Tah nyambung ke SPP-nya yang teh. Kalau untuk tugas garis besarnya si SPP ini atau apa ya job desk utama dari si SPV-nya ini apa tuh teh? Lebih ke maintenance sih. Tit. Aduh. Anjing Stefan William seri brengsek anjing. Lebih nge-maintain sih. Lebih Maintenance nge-maintain pelanggan atau maintenance si anak-anak salesnya? si anak-anak salesnya. Oke. Oh, kalau Kayak pecut gitu. berarti kalau yang maintenance Iya gitu lah. Ya kalau yang maintenance pelanggan berarti ya Sales tetap. salesnya tetap. Tetap sales gitu. Ya kamu tas target. Apa ya sebutnya kalau yang pembelian kedua kali dan berlanjutnya hasilnya? Repeat order. Repeat order. Nah, repeat order.
banyak nggak Tenira yang konsumen Tenira sebelumnya sampai repeat order ke Tenira? Terus taruhlah ini si pelanggan ini repeat order ke Tenira sampai pembelian kelima gitu misalnya, atau paling banyak berapa lah si pelanggan ini RO ke Tenira? Kalau untuk repeat order sih nggak terlalu banyak, karena baru jalan Mei juga 2 tahun, sekarang baru jalan 2 tahun kurang. Tapi ada sih maksimal sampai ke 2 unit. Tapi 3 unit sama mobil bekasnya, karena kita juga menerima trade in kan, gitu. Jadi kita bantu jualin juga mobil bekas konsumen. Kita dealin juga sambil sambil menyelam minum air. Nah, itulah gitu. Jadi posisinya saling aja, karena konsumen butuh mobil baru, mobil lama harus kejual dulu gitu. Biar dia punya dana lagi buat mobil baru. Gitu. Berarti bisa diasumsikan dia yang sampai repeat order teh rezekinya nambah, Bro. Iya, karena kalau udah sampai repeat order berarti kan pelanggan percaya ke kita, kabelilah hatena gitu ya. Jadi referensi sih. Gitu. Jadi bisa udah ini udah percaya. Ya, jadi dari si pelanggan ini bisa ke rekan-rekannya, saudara-saudaranya, kalau mobil Honda nih udah ke Tenira aja gitu mungkin ya. Iya. Karena emang kalau untuk penjualan sih selebihnya dari mulai nanti after sales ya, kita juga minta referensi ke ibu atau bapaknya yang udah beli. Ibu kalau ada kerabat atau nggak adik ibu atau siapa, Nira pasti selalu gitu sih minta ke ibunya, ke bapaknya ya, ke konsumen-konsumen Nira. Oh iya Tenir, tapi ya kitanya juga harus enak dulu lah sama si ibunya gitu, harus nyaman dulu, baru ada aja sih referensi dari ini. Ya berarti kan Tenira ini dealernya di Bandung ya? Di Bandung. Ada nggak teh pelanggan ya, tau lah maksud yang tadi Tenira bilang masuknya lewat iklan tadi ya. Ternyata si pelanggan ini misalnya dari luar kota gitu, nggak dari banyak. Oh banyak. Oke. Sales antar kota disebutnya juga. Oh. Siga bus wae. Siga bus asli ya. Prima jasa. Prima jasa. Ya mah super jasa. Super jasa. Paling jauh nganter mobil, nganter unit kemana tuh teh? Dari pelanggan? Kalau antar sih nggak ada. Cuman kemarin referensi dari salah satu perusahaan. Perusahaan besar juga sih di Indonesia gitu ya. Udah COP 2 kali dan itu terakhir ke Balikpapan ya. Balikpapan. Mungkin ini teman-teman yang lain juga mungkin ya ada yang belum paham tentang bahasa-bahasa tadi ya, COP. Nah, ini boleh dijelaskan si COP ini itu apa? COP itu jadi pengajuan kredit perusahaan kepada dealer. Oh, untuk ini mungkin kendaraan inventaris. Kendaraan operasional. Betul. Iya. Oke. Inventaris. Gitu. COP tadi itu pengajuan kredit dari perusahaan ke dealer. Jadi untuk pembeliannya sebenarnya ke dealernya cash, tapi untuk sistem pengkreditan atau apanya ya itu dari pihak perusahaan. Gitu. Cuman emang untuk urus-urus prosesnya juga kita turun juga sih dari sales. Iya. Oh, dari salesnya turun juga. Lebih ribet. Kalau COP. Kalau ya COP itu berarti korporasi ya? Korporasi ya? Iya. Nah, itu biasanya kan kalau korporasi ada minimal pembelian teh. Nah. Enggak sih. Oh, ada. Enggak ada. Oh, satu ya? Beli setengah juga bisa. Waduh. Beli. Oh, enggak boleh ya. Untuk pikir rokok beli setengah. Tidak dong. Ada setengah. Mah badan kapna doang. Oh, berarti beli satu juga boleh meskipun beli satu bisa. Korporasi ya, meskipun corporate gitu. Corporate mungkin beda ya. Kalau corporate di otomotif, karena Nera dulu juga pernah di bidang smartphone juga. Jadi kalau untuk smartphone kan mungkin corporate-nya di koperasi. Untuk unitnya juga minimal unit berapa juga ada minimalnya. Kalau otomotif sih setahu Nira sampai saat ini 1 unit juga kita masih bisa. Aman. Karena mungkin nominal ya. Iya sih. Enggak kecil. Iya, 3 unit juga udah 1 M. Kan lagi. Kan ya namanya sales marketing sudah pasti ada tips and trick mungkin ya. Oh, pasti lah. Tips and trick. Nah,
Ini boleh dikasih tahu nggak Teh nih tips and triknya Teh Nira untuk ya mulai lobbying ke pelanggan sampai si pelanggan itu deal beli Tertarik. apa nih Teh Nira boleh lah disampaikan ke teman-teman semua tips and triknya Teh Nira ini gimana nih demi menggayat pelanggan Konsumen ya. untuk membeli Teh Nira bukan mobil sorry Mobil. Hei, yang dijual mobil, bukan orangnya. Iya, Kan antum yang mau jualan diri. iya Lebih ke pendekatan sih, kita gali dulu gimana profesinya, hobi. Salah satu konsumen kita misalnya nih suka main golf ya misalnya. Bapak suka di mana? CNB lahnya. CNB teh Ciganu betul. siap. Ciganu betul. Gitu. Seperti yang benar. Kayak iya aja Kayak iya aja. Jadi bapaknya juga kadang kalau sama Nira ada satu contoh aja sih ya. Ketemu di salah satu mall di Bandung. Kebetulan pengusaha lampu, sekarang juga Cici Kokonya masih ada. Jadi Nir kebetulan profesi bapaknya sama ibunya sebenarnya emang punya toko lampu di Cicadas ya. Tapi ibu marketing juga di bidang asuransi jiwa. Jadi CNB gitu ya. Nya Jadi ibunya juga dari mulai nol, dari mulai lihat-lihat dulu sampai duduk, sampai jadi, sampai closing dan SPK surat booking kendaraan. Sampai deal ya. Jadi Nira gali dulu mobilnya buat siapa, ternyata buat anaknya. Dia bukan pembelian mobil pertama, berarti udah lebih ngerti lah masalah otomotif. Pembelian mobil dealer to dealer udah ngerti ya. Jadi nggak bisa selalu masuk banyak ngebohong sudah namanya. Tapi itu juga ya udah nggak bisa lah. Jadi kita gali dulu pendekatan itu jadi Bapak Bumi di mana? Ini Honda mana? Ini Honda mana katanya. Dekat atau rumah saya juga gering tatangga gitu ya, kumaha gitu. Jadi posisinya lebih ke mendekati diri sih. Terus udah kayak gitu masuk lagi, ibu juga nawarin, Nira yuk join asuransi jiwa, Nira udah pintar misalnya, padahal mantunya nyekiwe. Nira udah pinter nih ngelobi, saya butuh tim di asuransi jiwa apa, lupa lagi ya ibunya. Dan Nira teh iya sampai itu udah beres nih ya pembelian mobilnya. Si ibu teh zoom terus kan karena zoom terus. Tapi kan aku juga ke ibunya pengen after sales tetap ya referensi yang nantinya ke depannya. Gimana Bu Nir zoom sekarang nih? Ya dia juga emang ngasih kerjaan lebih gitu. Ya lumayan kalau untuk sampingan sih ayo aja gitu ya. Ya gitulah. Jadi tapi sampai sekarang dari mulai servis atau apa dibantu sih after salesnya gitu ya. Iya karena memang yang dibutuhkan pelanggan itu sebenarnya bukan si produknya, tapi after sales dan pre salesnya gitu. Iya. Gitu. Apa ya sebenarnya orang-orang udah pada tahu Honda lah kan. Iya. Cuman gimana si sales ini membungkus dirinya sendiri agar bisa agar si konsumen percaya bahwa saya nggak sia-sia dan nggak ragu buat beli mobil Honda melewati Teh Nira gitu ya. Betul. Nah, Teh Nira kan ini tadi contohnya tadi udah pendekatan nih ke si bapak sama si ibu ya, si ibu yang ternyata dia asuransi. Nah, itu kan berarti kan proses pendekatan dari Teh Nira ke calon konsumen dari awal sampai nanti setelahnya. Nah, di proses pendekatan ini ada nggak yang si bapak atau si ibunya teh sampai belum dealing teh curhat, curhat? Ada. Itu banget. Oh gitu. Sampai tutup mall, Sampai tutup mall setengah 11. Ya pasti pameran. Sampai ngomong si bapak Nira mau pulang, bapak mau SPK. Gitu. Jadi jadi gimana? Jadi ada case yang misalkan kita harus masuk. Oh ini nih udah closing gitu. Langsung Pak, bapak tuh mau warna apa? Putih ada nggak? Nah itu juga udah berapa persen ya si bapak teh lagi hot-hotnya gitu ya. Bapak ada bagus putih. Udah saya udah lihat kan kalau misalkan itu ya. Jadi pas masuk sampai pas masuk ngedilin untuk unit dulu ya. Sampai
masih ini sih sebenarnya masih belum deal di situ. Si bapak masih ngomong, Bang apa? Bang Permata, inget saya. Bang Permata nih, kayak atuh ngambil latuna, diantar bapak, diantar. Ada ATM bersama. Lidahnya lentur sekali. Diantar bapak. Di mana? Ada di atas pak, padahal tak apal asli. CNB tadi. Nya, cuman eta. Cuman itu emang setengah 11 sampai Nira, ya itu untungnya bapak ngomong kayak gitu, ya aku jadi harus ada, jangan serius ting lah kalau sama konsumen. Jadi harus ada tarik ulur. Tarik ulur, terus kitanya juga bawa enjoy aja. Maksudnya jangan terlalu bapak meser mobil kayak soak gitu, lewas lah gitu. Cuman pas dari situ bapaknya, ya udah tuh di mana permatanya? Akhirnya SPK tunai. Karena kalau misalkan untuk dealer sih sebenarnya lebih kalau booking unit tuh mending transfer gitu ya. Saya juga tunai agak keberatan, tapi ada foto, ada dokumentasi lah gitu. Minta ke bapak juga lapor langsung ke SPP. Di situ beres diantar. Masih inget nih ngasih 2 juta tunai. Ya udah Nir, padahal di situ saya masih galisi bapak karena diskonnya itu over yang karena kalau di Honda itu kan ada beberapa mungkin ya perbandingan konsumen juga mau nanya ke sini ke Honda A B C itu pasti nguliling dan si bapak juga udah ada penawaran lebih sebenarnya, tapi ya Nira tampung dulu gimana caranya ini bisa gol gitu. Gitu sih. Sampai setengah 11 disangkep jadi mual. Itu ditegur sama satpam ya? Enggak sih. Enggak. Ditegur sama satpam. Pak, bapak jadi dibantuin satpam. Nah, pencapaian terbesar Teh Nira selama berkarir jadi sales marketing otomotif brand Honda ini itu tembus di berapa unit gitu? Kalau tembus unit sih 5 unit 1 bulan. Wih, 2M. Tergantung mobilnya mobil apa? Anggap 400 juta. Waduh, 400 juta di Honda. Desember kemarin sih high season kemarin. Banyak uang berarti orang Desember ya. Tapi enggak juga sih. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah, sakit lumayan. Alhamdulillah sakit oke. Karena kalau untuk di Honda ini untuk pendapatan juga itu nggak bisa kita jualan 10 harus jualan 10 nih dapat uang 30 juta enggak. Karena banyak juga yang pembelian kan beda-beda ya. Ada yang cash, kredit juga. Jadi ya memang ya kalau untuk si teman-teman sales marketing memang nyari lebihnya itu di yang kredit ya. Betul. Cash juga bisa. Oke, juga bisa. Bisa. Gimana tuh Teh? Cash ada sih beberapa tips and tips. Kebuka. Mulai lagi dijual. Boleh Teh, boleh coba. Biasa untuk nawarin sih lebih ke perintilan aksesoris mobil. Terus juga bapaknya kalau mau pasang perawatan mobil. Banyak ada sih kalau disebutnya biasanya kita cash rasa kredit cenah gitu. Cair cenah. Cash rasa kredit. Iya. Oke, ya meskipun kalau pembelian cash ya kita juga tahu lah ya. Pembelian cash baik di otomotif ya memang nggak dapat apa-apa kan ya. Iya. Sebenarnya. Adapun ada yang mungkin uang jasa lah dari perusahaan ke selection juga cashnya tergantung unit juga kan kalau nggak salah ya. Ya, per unitnya juga ada insentif sih. Gitu. Beda-beda. Kan tadi tuh ada salah satu triknya tuh lewat ini ke si ibu itu teh bukan ibu yang tadi si ibu itu bukan ya? Bukan. Oh, kirain kerjasamanya sama si ibu itu. Mengcover mobil tidak dong. Pasti orang dong. Gambarnya aja udah muka orang ya, bukan gambar mobil. Tapi kayak beberapa kesempatan kayak ibu itu pas datang juga, nih saya mau pasang ini, aduh lauk gitu ya. Gurame keluar. Iya, ya, emang sebelumnya Nira nggak nawarin, cuman ibunya emang mau pasang ini itu.
ya udahlah gitu. Iya. Dengan keadaan diskon offer masih bisa masuk dari subsidi silang gitu. Diskon offer dari subsidi silang. Jadi durian runtuh, durian jatang 10, yang kepengnya mah 2 ada subsidi silang, 8-nya mah ya. Nah gitu. Ya. Gitu. Saya masih tidak paham nih Tidak gimana. paham. gimana. Harusnya mah ada dengan bonus bla 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 segala macam teh dapatnya teteh teh duriannya 10 yang jatuh teh durian runtuhnya. Oke. Tapi karena udah ngasih diskon rada banyak, 8-nya teh dikasihin buat nutupin diskon. Oke. Ya, itu gitu. subsidi silang tuh seperti itu. Seperti itu. Jadi banyak kalau ada kesempatan sama ya, karena sales juga dikejar target, terus kesempatan untuk cari prospek mobil itu nggak gampang. Nah, dari mulai ya itu balik lagi itu kan udah kalau di Honda ini Hot A. Hot A itu ya Hot Aris. masuk kategori Hot A itu akan membeli di pekan ini, minggu ini gitu. Lebih dekat lah maksudnya pembelian unitnya. Hot A ini adalah proses yang dekat-dekat waktu dekat. Waktu dekat. Waktu dekat. Jadi sebelum masuk juga kan kita di training dulu, training ulang untuk customer seperti apa, untuk knowledge seperti apa, model baru, unit baru, launching apa, unit baru gitu. Jadi untuk customer pun kita ada trainingnya sih, gitu. Jadi bisa dilihat ya. Teh, tapi kalau misalnya teteh ini kan udah lumayan nih pengalamannya ya menghadapi berbagai konsumen. Dari pertama konsumen datang, teteh udah bisa nebak nggak kira-kira kejadian sama enggak gitu. Udah lihat dari Bisa. mukanya. Dari muka, Wah, dari ini, telepon, dari chat. Bisa. Udah bisa. Gimana tuh? Apa gitu? Bisa. Biasanya kalau yang cek ombak ya kalau disebutnya mah sama anak-anak kan kadang kalau saya lagi piket counter juga kumanir jadi tuh gitu kan. Cek ombak hungkul. Jadi ada yang emang cek diskon, cek harganya berapa, OTR naik enggak, terus unitnya ada enggak. Itu mungkin masih lumayan jauh. Masih lumayan jauh. Ya, karena kita juga kalau kadang gini ya, kalau misalkan deal SPK booking pun, booking unit Honda pun, konsumen kadang gini, teh, saya pembelian cash tapi jualin dulu mobil saya. Nah, jadi tersendat kan untuk pelunasan unit juga masih agak jauh gitu. Karena kita juga cari bayar yang pas sama kemauannya Bapak gitu, kemauannya konsumen gitu. Jadi untuk lihat dari beli enggaknya gitu ya, udah lumayan tahu gitu. Jadi kalau yang jadi itu seperti apa misalnya, teh gimana kalau saya Nira sih lebih ke ini sih, lebih ngegali dulu kehitungan. Ibu mau hitungan berapa, cicilannya berapa. Jadi lebih konsumen maunya apa dulu. Jangan kita main nyamber. Konsumennya maunya dengan tenor sekian, dengan DP sekian, pas enggak di kantongnya konsumen. Kalau udah pas, ya kenapa enggak didealkan gitu Jadi apa ya, what their needs, mungkin apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau, itu kita yang harus gali. Kita harus gali dulu. Sampai menutup sampai konsumennya, oh iya nih Mbak gimana nih, kadang juga ada penawaran dari Nira, Ibu 4,2 masuk nggak nih cicilannya, aduh Mbak kalau 4 juta gimana Mbak, tapi masih bisa diakalin atau di spare gitu. Bu kalau 4 juta booking sekarang nggak, dibalikin lagi, ya udah saya booking gitu sih. Jadi apa ya, si pelanggan ngegos, kita harus ngegos balik Iya. gitu nya. Iya, jadi kita juga punya trik lagi ya ayah gitu. Berarti nanti saya mau nyobain. Kalau 4 juta masih masuk nggak, Teh, kalau 2,5 juta bisa nggak? Cek si Teteh langsung dibalas. Bisa, Honda Beat. Ada naik lagi nih 3 juta Honda Vario. Vario. Ya pastilah kalau teman-teman sales marketing sudah dipastikan lah tips and triknya banyak, tapi lebih banyak triknya mungkin ya daripada Lebih banyak triknya. Pokoknya mah antum nih yang nonton, kalau misalnya mau cek ombak, jujur aja, mau gimana juga udah tahu Teh Nira mah. Tipe-tipe cek ombak tuh harus hatam pisan, muka-muka mau cek ombak. Jangan main-main sama Teh Nira. Jangan main-main sama Teh Nira, galak Teh Nira. Oh enggak, baik. Aduh, plus ini Teh, plus minusnya selama
Teh Nira menjalani sebagai sales and marketing ini ya di Honda? Apa tuh Teh? Suka duka terus ya. Plus minusnya sih lebih, kalau plusnya lebih fleksibel dari waktu. Karena saya juga ibu rumah tangga ya. Ternyata sudah menikah. Jadi Iya. buat teman-teman yang Habrudin, Ya, mohon maaf, seperti ini biasa. ya, sudah ada yang punya Teh Nira, tidak boleh. Jangan Iya. macam-macam. Jadi bisa dulu jemput anak les atau antar anak Udah les. punya anak juga Teh Nira? Udah punya anak. Terus balik lagi ke kerjaan gitu. Ke kerjaan itu takutnya kan ada konsumen juga yang karena waktu sales di otomotif itu benar-benar fleksibel. Kadang malam-malam nih telepon. Malam-malam kadang telepon, cuman ketemunya pasti besok ya. Jadi Teh bener Honda? Iya Pak. Gimana Pak? Dibantu misalnya. Saya mau beli BRV, tapi saya masih bingung nih dengan mobil saya lah. Ya itu balik lagi ada mobil bekas lah. Tapi cicilannya Teh berapa Teh? Pengen tahu dulu gitu ya. Maksudnya jadi waktu-waktu udah pulang pun sebenarnya kalau jam kerja sih dari jam 8 sampai jam 4. Tapi kan untuk iklan kita on 24 jam ya. Jadi yang masuk itu kadang malam. Dari iklan itu, jadi standby terus sih lebih. Ya, kami paham lah, kita pahamnya bahwa untuk profesi sales and marketing itu ya tidak ada jam operasional, Betul. Tidak ada jam kerja. Gitu. Iya. Pokoknya mah orang rumah sakit sama Teh Nira sama kerjanya 24 jam standby. Shifting. Teh atuh Teh. Teman-teman pada pengen tahu IG Boleh, Teh Teh. promoin sok IG apa. Teh Nira, Oh, iya. Friendster, atau ada teman-teman yang memang pengen beli mobil ya, pengen Honda langsung ke Teh Nira gitu, biar nggak bingung lagi aduh mesti kemana. Gitu. Boleh silakan Teh di promo. Jadi kalau misalkan untuk daerah Bandung dan sekitarnya, luar Bandung pun bisa saya prosesin gitu ya. Jadi kalau yang tanya-tanya misalnya Teh domisilinya Jakarta, Surabaya, biasa. Bisa tenang diatasi. Pokoknya mah ibu sama bapak duduk aja. Sedap, bisa gitu ya. Tinggal berangkat aja ke bank buat ambilin DP. Udah. Udah beres. Sisanya mah diurusin Teh. DP itu nggak perlu ke bank kan, bisa transfer ya. Bisa by transfer. Pakai wesel juga bisa. Bisa nggak sih? Jauh tehnya. Gitu Jauh sih. teh umur antum. Aduh, mohon maaf. Jadi Instagramnya ada di Honda Nira Aspi, Honda Nira Aspi. Honda _Nira Aspi, Lihat aja di bawah. Pokoknya mah. Honda Maaf underscore. ya, Nadit. Kalau Facebook sih, Facebooknya sama IG Ads suka terbang di IG Story. Terus Nira juga sekarang nggak 1 bulan full gitu, pasang iklan di Instagram, di Facebook. Kadang 2 hari di weekend, 2 hari di weekday. Jadi nggak selamanya on Instagram Ads. Di Instagram, ya kalau kita mengiklan di Instagram ya berarti ada, ya bisa dibikin gitu deh, dua hari weekend, 2 Bisa, hari weekday gitu. bisa. Diatur. Jadi dari budgetnya diatur, biaya iklannya juga diatur, dari mulai jangkauan pun diatur. Oke. Ya, makin luas makin mahal berarti ya? Enggak sih. Enggak. Makin luas makin mahal. Benar. Itu Makin teh, luas. anggaran IG Ads dapat dari pribadi Teteh atau dikasih sama Ya, itu kantor? tadi yang penasaran itu. Kalau untuk di otomotif sih kita bakar uang ya. Jadi pribadi. Ush, bonghar sih Teteh, loba duit, uang dibakar-bakar, ngeri pisan. Jadi Bakal hilang uya-uya. jadi biayanya itu dari sendiri-sendiri sih, lebih sendiri-sendiri. Cuma Cuman ada remes. kadang ada program juga sih dari Kalau misalnya berbicara ada program berarti nggak tiap hari dong ya? Nggak tiap bulan? Nggak, tiap- nggak. Ya itu effort sendiri apa? Boborot ya? ya borot gitu. Tapi ya selebihnya sih kalau misalkan untuk masuk, kita ngedoanya juga rame ya. Ngedoanya rame, ya itu balik lagi ke the power of dream ya. Iya, sesuai dengan apa yang Iya. dijual ya. Usaha ke langit, usaha ke darat, semuanya sama. Iya. Jadi iklan juga
Kalau sebulan sih 1 juta sampai 2 juta sih ada. Iklan doang. Iklan doang 1 juta sampai 2 juta itu apakah di IG Ads doang atau ada di platform lain teh? Platform lain. 1 juta sampai 2 juta itu tuh. Iya, jadi total all aja sih. Platform mana aja teh berarti yang Teh Mira approach untuk iklan OLX, oke. mobil 123, Mobil 123. website, Website. terus IG Ads, Facebook Ads, tapi nggak semua ya, nggak 5 platform ini dipasang gitu. Kadang juga ya? nggak, kadang 2 iklan masuk, 3-nya off dulu. Gitu. Jadi gimana nih pasar yang rame, yang mana saya naikin. Oh berarti apa? Ya cek ombak tadi mungkin ya, cek ombak dari si iklan ini yang rame tuh platform mana mungkinnya, ya. Platform mana? Ya, karena terus kan untuk sumber sih kita juga kadang kalau lagi ngobrol-ngobrol sama sales lain juga, yuk rame ya gitu. Ini rame nih, di sini rame. Tapi kadang juga beda sih ya, karena juga beda deskripsi dari iklan, beda hitungan, beda juga diskon, itu juga beda. Terus terakhir beda juga kita untuk edukasi sama konsumen. Tetap kalau konsumen hot A misalnya yang mau deket nih mau beli, kita salah ucap atau salah kata pun itu bisa jadi nggak beli sih. Lewat. Ya, bisa lewat. Salah katanya kayak gimana, kayak lagi ngobrol tiba-tiba kotok. Bukan. Itu bukan sales sih Itu bukan sales. Tukang ngumpat ya. Ngumpat memang itu mah. Memang tukang ngumpat aja. Gimana teh? Ya, kumaha tadi? Itu salah katanya kayak gimana? Salah katanya jadi kalau misalkan yang asal kota jadi kabur tah. Jadi kabur. Jadi bapaknya misalnya mau warna abu, brio misalnya ya. Teh warna abu brio ada. Terus saya bilang ada. Padahal nggak ada. Nanti udah masuk nih, udah beberapa jam, Bapak bagusan hitam. Ada juga yang ngerti, oh iya mah nggak ada barang gitu. Jadi langsung lewat. Oh iya Mbak, nanti ya saya pikirin dulu, nanti saya chat lagi atau saya kabarin lagi. Ngilang weh. Kalau tipsnya mah mending dari awal kasih tahu yang bener aja, enggak juga? Enggak juga sih. Masih bisa, tapi emang kebanyakan ya kita mah sebenarnya kalau misalkan dari untuk tipenya sama tapi beda warna masih bisa di switching ya. Iya. Tapi ke dealer lain. Enggak ke warna lain. Tapi dengan tipe yang sama. Tipe yang sama kalau untuk warnanya mau MSM di abu, mau ke red. Kita tawarin red itu jauh kan. Tapi kalau warna-warna gelap misalnya hitam masih ada nih stoknya. Dari MSM-nya kita tampung dulu sih Bapak. Terus Bapak gimana tuh ya? Ini warnanya yang MSM misalnya juga si bapaknya kredit nih. Karena kredit itu kan beberapa proses juga kita harus beresin dulu sampai PO keluar ya. Jadi Bapak punten pada hamanya hiji. Bapak punten ininya unitnya tinggal yang abu teh udah diambil pakai. Dah Bapak mah kemarin ini gitu kumawe ya. Jadi adanya apa tuh teh? Hitam Bapak, bagus hitam Bapak. Pernah jual bagus hitam ya, gimana aja caranya? Ya udah hitam aja. Karena kan sama-sama gelap ya. Semua dealer Honda di Bandung si orang ini tuh yang emang sudah blacklist gitu ya. Nah itu tuh bisa lihat dealer-dealer teh tahu apa enggak gitu. Begitu si orang ini taruhlah mau ambil lihat, tapi ternyata si orang ini tuh ya sindikat gitu, udah jauh lampau saya, jauh sebelumnya. Kalau sampai situ sih belum mendengar, tapi ada cerita sih ya, dengar-dengar. Kalau untuk melihat karakternya itu maksudnya, karakter konsumen itu bisa dilihat karena kita kan nggak survei by phone, surveinya langsung lapangan. Dari mulai sales juga udah satu hal aja ada yang udah beres aja, kita juga report ke CMO. Oh ya, berarti yang survei lapangan ini CMO ya. Cuman kalau misalkan untuk misalnya ya ada yang kayak tadi bawa kabur mobil atau apa, sebenarnya itu udah ada inilah, ada pikiran ini mah gitu lah. Udah sinyal gitu. Udah sinyal, udah tahu gitu, kayak misalnya
kita baru ngejelasin satu, dia udah lebih saya tahu ini itu. Wah, itu juga bukan jadi bapak lulus gitu ya, bapak pasti ACC enggak juga. Tapi kita juga lihat karakternya, lihat dari yang lihat karakter, menilai karakter, berarti ya sales merangkap psikolog gitu. Betul. Bisa jadi indigo juga ngecek dari belakang. Wah ini mah semua live hodamna monyet ya. Kalau misalnya closing ya, closing mobil dia udah ada fit tambahannya. Itu soalnya yang kita apa ya yang kita nggak tahu gitu kalau misalnya pas closing jadi ada fit tambahannya, baik itu dari perusahaan, dari dealer. Ada. Teh ini mah. Orang Indonesia mah kan dia banyak terima kasih gitu ya. Ada apa-apa bantuan, terima kasih gitu. Ada nggak pelanggan yang malah ngecek ke teteh langsung? Ada. Oh ada. Paling paling ya taruhlah ini beberapa pelanggan ini ya ngasih ke Tengira ya. Kalau buat tangan misalnya, yang paling kecil ngasih apa? Ngasih apa atau ngasih berapa? Kalau yang paling kecil ngasih bingkisan. Ya, berarti bukan berbentuk nominal ya. Berbentuk nominal sih bukan yang paling kecil ya. Bingkisan. Kalau nominal yang paling besar nominal dari pelanggan Tengira 3 juta. Udah bonus sudah 3 juta. Langsung berangkat. Bayar iklan lagi. Bayar amunisi. Sama amunisi. Siap kokang. Itu malahan ceritanya nggak beli mobil baru, ngejualin aja mobil bekas karena konsumennya deal di Mercy. Aku nggak ada kelas Mercy, paling atas juga 1M lebih itu Type R ya. Jadi kalau misalkan tanda terima kasih lah gitu. Cicinya juga enak, tiba-tiba tiba-tiba ngasih ini juga seudah beres transaksi mobilnya kira pulang tiba-tiba 5:30 pagi ya. Baru cengar beres sholat subuh beres berkah ya Allah semoga rezekinya turun lagi. Nir minta nomor rekening katanya. Lupa Cici kemarin sibuk mau ngasih buat susu anak aja. Cici udah padahal ya. Cici udah alas ya. Cici udah ngerayunya. Teman Indonesia nggak apa-apa. Ya pas dilihat masih itu juga tidur lagi setengah 6 udah jam 8. Oh sebenarnya tidur lagi agar berharap pas nanti bangun lagi ada lebih banyak lagi. Pas dilihat 3 jam. Yang tinggal itu tadi yang bukan soal mobil baru tapi membantu menjual mobil menjual. Padahal itu sama lagi di mall, salah satu mall Bandung, ketemu cuman sekali, Nira langsung ke rumahnya, ke kantornya malahan di Setra Duka. Ya ngobrol, udah diserahin sama Nira aja. Cicinya juga kerja, malahan ya Nira yang beres-beres sama orang mokasnya, mobil bekasnya juga beres, ya pamit besoknya penghilang. Malahan sampai sekarang juga masih ini ada yang kerjanya, masih kontekan. Ya. Nah itu yang masih kontekan sampai sekarang, Nira, ada nggak yang saking dekatnya teteh sampai ngucapin selamat ulang tahun atau pasti kalau selamat ulang tahun kita juga masuk juga ke SOP sih enggak ya, tapi lebih cara trick and tips juga sih. Jadi kan bapak itu kalau misalkan booking unit ada KTP-nya nih ya, jadi kita lihat juga kadang dicatat sih di notif kalau bapak ini ulang tahun, selamat ulang tahun gitu ada. Kadang juga yang beli mobil, yang pembelian mobil di Nira gitu ya, emang buat kado ulang tahun kita juga kasih lebih. Nah mana nih buat antum-antum pokoknya kalau misalnya nggak ada yang ngucapin ulang tahun, mending beli mobil ke Teh Nira. Jadi tiap tahun ada yang ngucapin. Buat dapat ucapan ulang tahun harus beli mobil. Iya dong, spesial. Harga ulang tahunnya mahal. Buat Teh Nira gitu untuk teman-teman.
rekomen untuk jadi sales mobil atau salah satu? Menurut Tenira rekomen apa enggak? Rekomen. Rekomen. Dari ya, rekomen ya, tapi kan rekomen ini multi tafsir. Nah, gitu kan. Rekomennya dari segi apa? Sebenarnya rekomennya dari segi pendapatan ya. Pendapatan. Cuan. Jadi kalau untuk bukannya gimana ya, sebenarnya kita juga di Honda itu banyak membantu dari mulai nggak punya rumah jadi punya rumah. Alhamdulillah. Nah, gitu. Cuma ya di kampung ya, tapi ya nggak apa-apa. Dari mobil jadi rumah. Terus ya menambah lagi penghasilan karena kalau untuk di otomotif itu unlimited, jadi pendapatannya nggak bisa. Misalnya kalau untuk dulu Mira juga di handphone, jadi kalau targetnya kan udah masuk handphone itu nggak kerja di handphone kan udah dipatok nih sekian unit berapa gitu ya. Kalau di sini sih lebih pengalaman baru, asik juga, dari mulai waktu juga fleksibel, pendapatan juga kita nggak bisa banyak hamba Allahnya karena emang kelas-kelasnya juga lumayan bagus lah untuk referensi. Jadi untuk apa, untuk konsumen juga kan lebih jadi kredit. Ada tips nggak buat buat sales baru mungkin ya, yang mau join atau ingin jadi sales, ada nggak tips dari Tenira? Tipsnya sih sebenarnya kalau jadi sales itu satu, jujur. Dengerin, jujur, Jangan suka ngebohong. Bohong sedikit Demi ya kebaikan demi ya. kebaikan, ya maksudnya ada kayak ya malah diskon atau apa gitu ya. Itu mah di luar itulah. Yang pastinya jujur, kita juga bahasa ke konsumen lebih enak lah gitu. Tapi pendekatan diri ke konsumen, jangan pasifnya kita jualan mobil enggak gitu juga, tapi kita mengikuti konsumen sampai beres di kita after sales ya. Balik lagi pendekatan ke konsumen juga harus lebih dekat, lebih ngikutin lah, jujur. Terus apa lagi ya, udah sih kurang lebih seperti itu ya. kurang lebih Intinya mah jujur. Kalau emang mau jualan mobil, bener jualan mobil, jangan tiba-tiba jadi kacang. Nah, buat teman-teman, pokoknya yang teman-teman di Podcast nih yang nonton, Ataupun mana aja lah, moga-moga ini nyampe seluruh dunia, kontennya nyampe seluruh dunia. Kalau mau beli Amin. mobil seluruh dunia, Teh Nira. Tenira. IG-nya apa teh? Tadi Tadi diulang. silakan teh dipromosikan. Honda underscore Nira Aspi. Aspi. Nira Aspi. Nanti ada di sini di bawah, kita tulisin teman-teman. Pokoknya kalau misalnya pengen beli mobil, nanya-nanya harus beli, tapi ujungnya langsung ke Teh Nira. Sama teman-teman yang podcast juga yang nonton, jalan-jalan sponsor ya. Dadah. Tuh, udah, Kita sambut dulu ya. Ini sosro halo. Halo DGM. Inggris baik saya. Halo. Kalau mau sponsorin kita juga boleh banget. Nggak usah. Betul, kita menjalin kerjasama untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Betul. Pokoknya promo kita mah banyak, menyeluruh kemana aja. Yes, betul. Nggak usah ragu sponsorin kita. Nah, gitulah pokoknya. Jadi Pernah merasa down dan hancur, ya, ini benar-benar Teresa merasakan, ini downnya hidup saya pada saat di otomotif itu, ini ya saya nggak selalu seting menderita. Pernah ada sampai di titik itu? Pernah. Kalau nggak jualan, jadi evaluasi tinggal beberapa hari lagi, kena evaluasi udah nggak tahu harus kayak gimana ya. Jadi udahlah, udah pasrah, gelap aja ya. udah gelap. Jadi mau ya kalau masih ada rezeki, masih bisa dipertahankan di perusahaan, alhamdulillah. Nggak juga ya, mungkin rezekinya sampai sini, Bukan di situ. bukan di sini.
Berarti kalau udah ada sales di awal bulan, tenang lah sampai akhir bulan ya. Kayak gitu. Ya, Enggak juga. Nggak juga. Oh, enggak juga. Kalau targetnya 1 udah bisa kejual 2 ya 3 ya lumayan juga kan ya. Iya, Bisa target kan bulan. kalau Mira sendiri sih 6 unit. 6 unit. Oh, 1 bulan. 3 bulan. Oh, 3 bulan. Oh, berarti sebulan 2. Oh, hitungnya berarti Ada mulus dada mendengarnya saya. Ya, hitungnya berarti evaluasi per trimester ya. Iya. Per kuartal. Iya, per Bayang. 3 bulan tadi itu. 6 unit per bulan. Ini untung ngomong 3 bulan ada mulus dada. Bedanya 6 main unit. unit. Ya, per 3 bulan. 3 bulan. Ya, satu bulannya 12 unit. Hitungnya cara pusing dah. Bisa ngitung tuh. Teh, sebelum closing mungkin ada yang bisa Mira sampaikan nih ya, buat teman-teman semua, buat teman-teman podcast, buat sobat canda, apa yang ingin Mira sampaikan ya, maupun itu untuk dari Mira sendiri gitu. Sebagai sales dan marketing, boleh Mira silakan dikasih lah mungkin ujangan gitu kan, pesan-pesannya agar kalau mau untuk jadi sales marketing ini harus gimana diinfokan ke teman-teman semua. Jadi kalau misalkan jangan takut apapun profesi kita, kerjaan kita, sales marketing pun ya sebenarnya kerjaan yang halal ya. Betul. Betul. Jadi kalau dipandang sebelah mata nggak apa-apa, anggap aja itu mungkin bumbu-bumbu gitu ya. Padahal mah nggak tahu dapurnya. Hai. Kalau udah dapet cuan mah, Goreng pokoknya sebelah gini. ya jadi terus semangat lah apapun profesinya. Yang penting kita jujur, positif, bisa jadi yang terbaik buat diri kita. Keren ya. Keren. Ini closing ditutup dengan wajangan yang mantap. Mengangkat sekali semangat. Saya sampai speech ya. Keren. Struggle-nya keren sebagai perempuan, sebagai sales marketing keren. Salut ya. Salut. Salutannya keren. Salut, hormat. Iya justru ya. Belum tentu aja kita yang laki-laki aja belum tentu bisa sekuat Mira gitu ya. Ya udah berumah tangga, sudah punya anak juga kan. Jadi ya Mira kuat dan hebat gitu ya. Ini kami yang tahu ini juga belum tentu bisa gitu. Mira, terima kasih banyak teh. Terima kasih Terima kasih ya. Terima kasih banyak sudah sharing, sudah memberikan info, sudah memberikan ini ke teman-teman semua, dan justru ya kami juga banyak dapat ilmu, dapat knowledge dari Teh Mira ya. Dan berpikir juga bahwa Teh Mira yang perempuan aja bisa, kok kita enggak, betul sebagai laki-laki. Semangat dong para penonton yang dojo. Semangat. Dan jadi silakan closing sama Teh Mira. Maksudnya sampai jumpa kembali di podcast Canda Tawa Suka-Suka. Sepanjang. Hormat, kembali lah. Ya, Boleh? sampai bertemu kembali lah. Sampai jumpa di ya, di episode selanjutnya. Podcast Canda Tawa Suka-Suka. Geng. Sampai jumpa kembali di Parotcast. Canda tawa suka-suka. Thank you banget, Teh Mira. Matur nuwun pisan. Oh, mohon pisan, Mira.